Ini tentu saja masih perandaian, ini masih ancang-ancang, masih dalam tahap persiapan, dan masih melihat kemana arah angin akan berhembus. Pilkada tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 November nanti. Dan pendaftaran calon gubernur Jakarta baru akan ditutup pada tanggal 27 Agustus nanti. Masih 4 bulan lagi, masih cukup lama. Tapi, ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Jadi, mungkinkah Pak Ahok maju lagi di ajang Pilgub Jakarta tahun 2024 ini? Mungkinkah Pak Ahok dimajukan lagi? Masalah yang pertama tentu saja adalah urusan hukum. Bisakah Pak Ahok yang sudah dipenjara selama hampir 2 tahun maju lagi di ajang pilkada? Soal ini, kita pastinya perlu mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Nah, aturan hukumnya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau wali kota. Pak Ahok sudah keluar penjara atau bebas murni dari hukumannya pada tanggal 24 Januari tahun 2019. Itu berarti sekarang ini Pak Ahok sudah layak maju sebagai calon. Masih potensial untuk kembali maju menjadi gubernur Jakarta. Terkait hal ini, sosok yang dinilai paling mampu bersaing dengan Anies adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Adi Praitno pada Minggu, 17 Maret 2024. Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Yang perlu kita pahami bersama, masalahnya sekarang ini PDI Perjuangan nggak punya tokoh yang cukup kuat buat maju di Pilgub Jakarta. Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Di ajang Pilpres yang baru lalu di wilayah Provinsi Jakarta, pasangan Anies Muhaimin memenangkan 2,65 juta suara atau sekitar 41% dari total suara. Ini adalah angka yang sangat tinggi. Dan ini menunjukkan betapa masih sangat populernya sosok Anies Baswedan di Jakarta. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Kita ingat, di putaran pertama Pilgub Jakarta tahun 2017, Pak Ahok ini mendapatkan 42,99% suara. Pasangan Ahok Jarot waktu itu mampu mengumpulkan 2,36 juta suara. Jumlah suara Pak Ahok ini boleh dikata setara dengan kekuatan Pak Anies sekarang ini. Jadi, selain dari sisi hukum dan aturan yang sudah memenuhi syarat, Pak Ahok juga punya basis massa yang masih kuat di wilayah mantan ibu kota ini. Ini tentu saja sangat memberi harapan. Lalu, ini pertanyaan berikutnya. Dari mana Pak Ahok bisa mendapatkan tiket pencalonan? Partai mana yang bakal mengusung Pak Ahok? Sudah pasti yang perlu jadi pengusung utama Pak Ahok adalah PDI Perjuangan. Partai dari Pak Ahok sendiri. Kita tahu bahwa Pak Ahok nih sudah bergabung ke PDI Perjuangan sejak awal Februari tahun 2019. Waktu itu Pak Ahok secara resmi menjadi kader PDI Perjuangan di Bali. Tapi masalahnya, sekarang ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta. Turun drastis dari 25 kursi pada periode 2019-2024 yang lalu. Jumlah kursi PDI Perjuangan di Jakarta sekarang ini cuma sekitar 14% saja. Jadi, praktis PDI Perjuangan harus berkoalisi dengan partai lain buat bisa memajukan Pak Ahok.
Dan itu berarti PDIP dan Pak Ahok tidak terlalu leluasa dalam memilih pasangan calon wakil gubernur. Di antara partai yang bisa diajak berkoalisi ada PKS yang punya 18 kursi di DPRD, Partai Gerindra yang punya 14 kursi, Partai Nasdem 11 kursi, Partai Golkar 10 kursi, PKB 10 kursi, PAN 10 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, dan juga PSI 8 kursi. Cukup berkoalisi dengan salah satu dari partai-partai tersebut, maka PDI Perjuangan bisa mengusung kembali Pak Ahok di Pilgub Jakarta 2024. Jadi kalau dilihat-lihat sih, kalau dirasa-rasa sih, Pak Ahok ini memang punya peluang besar buat eksis lagi di ajang Pilkada 2024 ini. Dan kalaupun masih mau dipersoalkan, masa tahanan penjara selama 2 tahun sudah jadi masa penebusan dosa atas katakanlah kekeliruan Pak Ahok sebelumnya. Pak Ahok sudah membayar lunas kekeliruannya. Bila Pilgub Jakarta jadi menghadirkan pertarungan ulang Pak Anies versus Pak Ahok, boleh dikata para calon lain bakal dibuat ciut sama pertarungan para gajah ini. Mungkin nggak bakal ada yang berani maju sebagai calon ketiga. Rasa-rasanya para tokoh yang disebut-sebut berambisi masuk Jakarta sekarang ini, seperti Kang Ridwan Kamil dari Partai Golkar, Bang Sandiaga dari P3, Bang Sahroni dari Partai Nasdem, dan Kaesang dari PSI, mereka... Oke, teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudari Rini Budoyo. Tentunya apa yang disampaikan oleh Rini Budoyo ini sangat menarik untuk kita bahas, apalagi soal Ahok. Ahok adalah orang yang baik menurut saya, dan tegas dan lugas, dan kepercayaan dirinya sangat tinggi. Karena beliau ini bekerja dengan jujur. Makanya banyak orang yang tidak suka dengan Ahok. Orang-orang yang tidak suka dengan Ahok adalah mafia atau migas atau koruptor. Karena Ahok bekerja dengan terang-terangan dan berani dan sangat dipercayai oleh pengamat politik lainnya. Saya sangat suka dengan leadership dari Ahok. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Rini Budoyo ini membahas soal pilkada serentak di 2024 yang diadakan bulan November. Nah, ada isu-isu bahwasannya Ahok akan mencalonkan gubernur Jakarta meski mantan narapidana. Memang Ahok sempat dipenjara 2 tahun yang dianggap penindasan agama. Dalam arti, penindasan agama ini mencalonkan diri harus 5 tahun setelah kasus tersebut. Namun, Ahok bisa mencalonkan gubernur Jakarta meski mantan narapidana. Nah, ini sangat menarik. Apakah bisa atau tidaknya? Tetapi, ketika Ahok memimpin gubernur, ini akan menjadi suatu momen terbaru. Karena Ahok adalah orang yang tegas dan pemberani dan jujur. Teman-teman, di tahun 2019, kalau tidak salah, bahwasannya Ahok diserang berbagai politik dinasti atau politik identitas. Persaingan Ahok antara Anies Baswedan adalah persaingan sangat berat. Anies yang dianggap menggunakan politik identitas. Nah, sehingga Ahok dianggap penindasan agama. Tetapi Ahok terbukti tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, artinya banyak yang haus kekuasaan, segala hal cara ingin memimpin atau dianggap oleh orang dia nomor 1 dalam Jakarta tersebut. Teman-teman, Ahok bisa jadi calon gubernur walaupun narapidana. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Basuki
Purnama alias Ahok bisa kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak di 2024. Meskipun berstatus mantan terpidana. Nah, mantan terpidana ini dalam arti kan dia tidak terbukti benar-benar pernah melakukan hal-hal yang melanggar secara undang-undang. Walaupun banyak di luar sana memojokkan Ahok dan banyak tidak suka dengan Ahok, yaitu politik-politik identitas itu, teman-teman. Saya tidak menyebutkan siapa yang menggunakan politik identitas saat Pilgub di 2019. Tetapi mungkin teman-teman sudah mengetahui, mungkin sudah paham. Syarat pencalonan kepala daerah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal itu mengatur pencalonan bagi mantan terpidana. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas bagi mantan terpidana. Telah secara terbuka dan jujur mengemungkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana bunyi pasal 7 ayat 2 UU Pilkada. Nah, kalau misalnya secara pasal boleh, artinya nanti Ahok akan mencalonkan diri lagi sebagai calon gubernur. Tetapi ini kembali lagi kepada masyarakat DKI Jakarta. Apakah teman-teman memilih Ahok? Kalau menurut saya, Ahok ini orang yang jujur dalam bekerja, orang yang terang-terangan. Kalau kita berpikir karena dia beragama ini, namun itu salah, teman-teman. Karena ini adalah negara NKRI. Gak ada yang berbeda-beda. Beda agama itu hal wajar, teman-teman. Kita harus mencintai dengan NKRI. Carilah pemimpin yang benar-benar memimpin untuk masyarakat, memimpin suatu wilayah atau suatu provinsi yang akan meningkatkan tingkat ekonomi. Karena banyak di sana, di luar sana, banyak yang hanya menggunakan segala hal cara ingin berkuasa, tetapi dalam kepemimpinannya tidak beres. Mungkin teman-teman sudah mengetahui. Nah, aturan itu kemudian diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 56 PUU 11/2019, putusan di 19 Desember 2019 atas gugatan yang dilayangkan Indonesia tersebut. MK memberikan 3 poin rincian mengenai persyaratan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah. 3 poin itu dibubutkan dalam pasal 7 ayat 2 Pilkada. Calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wali kota sebagai dimaksud pada pasal ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetapi mereka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Teman-teman, tetapi ketika nanti Ahok mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, ini sangat momen terbaru menurut saya. Tetapi ini kembali lagi kepada masyarakat DKI Jakarta. Apakah teman-teman memilih Ahok atau tidaknya, itu urusan teman-teman yang tinggal di DKI Jakarta. Menurut saya, apakah kita mau dipimpin oleh orang yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan? Tetapi menurut saya, Ahok ini ketika dia berbicara, ketika dia melontarkan suatu statement, dia harus melakukannya. Karena itulah Presiden Jokowi mempercayai dia di posisi Pertamina. Pertamina itu suatu tanggung jawab besar bagi Ahok, teman-teman. Kita tahu dengan status Pertamina yang sekarang kadang macet, kadang naik, kadang itu Ahok, teman-teman. Tetapi ketika kita memilih oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang yang banyak omong doang, itu agak susah, teman-teman. Tapi menurut saya ketika nanti Ahok naik, ini sangat
sangat momen terbaru dan sangat bangga karena Ahok ini adalah orang yang saya sukai karena leadership dia, penyampaian dan kepemimpinannya sangat bagus. Nah, teman-teman, kembali lagi kepada masyarakat DKI Jakarta. Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.